Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang struktur data dan CAAT untuk mengekstraksi data. Nah, pada pembahasan bab ini akan dijelaskan mengenai fitur, kelebihan, dan kelemahan dari pendekatan modul audit tertanam, kemudian menguraikan fungsi khas dan penggunaan perangkat lunak audit umum, serta yang terakhir akan mengulas tentang fitur utama dari audit Common Language. Nur Atusolihah 1191. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur data. Struktur data ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama yakni organisasi, yang kedua yakni metode akses. Organisasi mengacu pada cara record disusun secara fisik pada peralatan penyimpanan sekunder, dapat bersifat berurutan maupun acak. Record dalam file berurutan disimpan di lokasi yang berdekatan yang menempati area tertentu pada disk. Sementara record dalam file acak disimpan tanpa mempertimbangkan hubungan fisiknya dengan record lainnya dari file yang sama. File acak bisa memiliki record yang terdistribusi di seluruh bagian disk. Yang kedua yaitu metode akses. Metode akses sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan lokasi record dan bernavigasi di basis data atau file. Ada beberapa teknik khusus yang bisa digunakan, namun secara umum bisa diklasifikasikan sebagai metode akses langsung atau metode akses berurutan. Selanjutnya adalah struktur flat file. Model file data mendeskripsikan suatu lingkungan di mana file data individu tidak diintegrasikan dengan file lainnya. Nah, setiap pengguna akhir memiliki filenya masing-masing yang nantinya tidak akan dibagi dengan pengguna lainnya. Maka dari itu, pemrosesan data dilakukan menggunakan aplikasi tersendiri, bukan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Pendekatan file datar adalah model tampilan tunggal yang merupakan karakteristik dari sistem warisan, sehingga file datar ini disusun di format sesuai dengan kebutuhan dari pengguna masing-masing. Dan macam-macam bentuk dari struktur file datar ini ada 4. Yang pertama yakni struktur berurutan atau sequential, kemudian yang kedua struktur berindeks, yang ketiga struktur hashing, dan yang terakhir adalah struktur pointer. Nah, yakni struktur berurutan atau sequential. Struktur sequential sederhana dan mudah sekali untuk diproses. Metode akses sequential tidak mengizinkan akses rekaman secara langsung. Jadi semua record di dalam file berada dalam lokasi penyimpanan yang berdekatan dengan urutan tertentu. Misalnya file dengan nilai kunci 1875 akan segera diletakkan setelah file dengan nilai kunci 1874 diletakkan. Peletakan file dengan nilai kunci 1875 bisa dilakukan secara menurun atau menaik. Nah, kemudian file berurutan sederhana ini mudah sekali untuk diproses. Metode akses berurutan tidak mengizinkan akses ke suatu record secara langsung, yakni struktur berindeks. Struktur ini disebut sebagai struktur berindeks karena selain file data aktual, terdapat indeks terpisah yang juga merupakan file alamat record. Indeks ini bisa berisi nilai numerik dari lokasi penyimpanan, disk fisik seperti silinder, permukaan, dan blok record untuk setiap record dalam file data yang terkait. File data itu sendiri dapat diatur secara berurutan. Record di dalam file acak berindeks tersebar di seluruh disk tanpa mempertimbangkan kedekatan fisiknya dengan record lain yang berkaitan. Bahkan, record dari file yang sama bisa berada dalam disk yang berbeda. Struktur berindeks ini memiliki keunggulan yakni penggunaan penyimpanan disk yang efisien. Record bisa ditempatkan di mana saja yang kosong tanpa harus memperhatikan urutannya. Akan tetapi, file acak bukanlah struktur yang efisien untuk operasi yang melibatkan pemrosesan bagian file yang sangat besar. Dan apabila struktur berindeks ini digunakan untuk pemrosesan file yang sangat besar, akan membutuhkan waktu akses yang sangat banyak.
untuk mengakses seluruh file record yang tersebar secara acak dalam peralatan penyimpanan. File berurutan lebih efisien untuk pemrosesan data-data yang tidak terlalu besar. Untuk mengatasi permasalahan file yang besar, maka bisa menggunakan Virtual Storage Access Method atau VSIM. Nah, VSIM ini digunakan untuk file yang sangat besar yang memerlukan pemrosesan batch rutin dan proses rekaman individu pada tingkat sedang. Selain itu, file yang sedang menempati beberapa silinder penyimpanan yang berdekatan pada disk. Struktur VSIM ini cukup efektif untuk operasi pengambilan catatan dari file berdasarkan kunci utamanya dan memperbarui catatan di dalam file. Kerugian terbesar dengan struktur VSIM ini adalah tidak melakukan operasi memasukkan catatan ke dalam file secara efisien. Nah, file VSIM sendiri memiliki 3 komponen fisik, yakni indeks, area penyimpanan, data utama, dan area overflow. Selanjutnya adalah struktur hashing. Struktur hashing menggunakan algoritma yang mengonversi kunci primer suatu record langsung ke alamat penyimpanan. Hashing menghasilkan kebutuhan akan indeks yang terpisah. Dengan menghitung alamat, bukan membacanya dari suatu indeks, record bisa ditelusuri dengan lebih cepat. Nah, struktur hashing ini menggunakan organisasi file acak karena proses perhitungan residual dan akan mengkonversinya ke lokasi penyimpanan sehingga menghasilkan alamat record yang begitu banyak. Struktur hashing ini memiliki keunggulan utama, yakni kecepatan akses. Perhitungan alamat record akan lebih cepat daripada pencarian pada indeks. Struktur ini sesuai dengan aplikasi yang memerlukan akses yang cepat ke record individual dalam melaksanakan operasi mengambil catatan berdasarkan kunci utama, memasukkan catatan ke dalam file, memperbarui catatan dalam file, dan memindai file untuk catatan dengan kunci utama. Sedangkan kelemahan dari struktur hashing ini ada 2. Yang pertama, yakni teknik ini tidak menggunakan ruang penyimpanan secara efisien karena lokasi penyimpanan yang dipilih untuk suatu record adalah fungsi matematika dari nilai kunci primernya. Algoritma tidak akan pernah memilih lokasi disk karena tidak bisa menentukan nilai kunci. Sekitar sepertiga ruang disk akan menjadi terbuang sia-sia. Kelemahan yang kedua, yakni kunci-kunci record yang berbeda bisa menghasilkan residual yang sama atau hampir mirip, yang menerjemahkan ke alamat yang sama. Hal ini akan menjadi adanya file-file yang hampir sama karena 2 record tidak bisa disimpan dalam lokasi yang sama. Solusi dari masalah ini adalah dengan memilih secara acak lokasi untuk record kedua dan menempatkan pointer ke record kedua tersebut dari lokasi yang berbeda. Terakhir adalah struktur pointer. Struktur pointer digunakan untuk menciptakan file daftar terhubung. Pendekatan ini menyimpan alamat record atau pointer dalam satu field dari record yang berkaitan. Record dalam jenis file ini tersebar di seluruh disk tanpa melihat kedekatan fisiknya dengan record lain yang terkait. Pointer bisa juga digunakan untuk menghubungkan record antar file. Terdapat 3 jenis pointer. Yang pertama yakni pointer alamat fisik, yang kedua pointer alamat relatif, dan yang ketiga pointer kunci logis. Pointer alamat fisik berisi lokasi penyimpanan disk aktual seperti silinder, permukaan, dan nomor rekaman yang dibutuhkan. Sementara untuk pointer alamat relatif berisi posisi relatif dari catatan dalam file. Dan yang ketiga yakni pointer kunci logis berisi kunci utama dari catatan terkait. Seperti nilai kunci ini kemudian dikonversi ke alamat fisik rekaman dengan algoritma hashing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Haris, NIM 1187. Selanjutnya kita akan menjelaskan struktur basis data hierarkis dan jaringan. Nah, perbedaan utama dengan struktur file datar yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Maratus adalah perbedaannya adalah di tingkat integrasi proses dan berbagi data yang dapat dicapai. Jadi file datar 2 dimensi itu ada sebagai struktur data independen yang tidak berhubungan secara logis atau fisik ke file lain. Nah, model basis data ini dirancang untuk mendukung sistem file datar yang sudah ada, sementara memungkinkan organisasi untuk pindah ke tingkat baru integrasi data.
Nah, struktur basis data hierarkis dan jaringan ini merupakan dimensi ketiga. Jadi dengan menyediakan hubungan antara file yang berkaitan, dimensi ketiga ini yaitu struktur basis data hierarkis dan jaringan ini ditambah untuk melayani kebutuhan banyak pengguna. Nah, contoh struktur basis data dan jaringan ini yaitu diilustrasikan oleh gambar 89. Yap, ini dia slide selanjutnya yang menunjukkan gambar 89, yaitu gambar file penghubung dalam hubungan many to many. Jadi gambar ini mengilustrasikan asosiasi many to many antara file persediaan dengan file pemasok. Jadi setiap record persediaan dan pemasok muncul hanya satu kali, namun ada record hubungan terpisah untuk masing-masing barang yang disediakan oleh pemasok dan untuk setiap pemasok dari persediaan tertentu. Jadi kita lihat di contoh, ini di persediaan nomor 1356 ada di ujung atas. Dari pemasok 1 dan pemasok 3 itu harganya berbeda. Jadi dari pemasok 1 itu $10, sedangkan dari pemasok 3 itu $12. Nah, begitupun pula waktu pengiriman dan diskon yang ditawarkan juga bisa berbeda-beda. Nah, karakteristik ini dapat bervariasi gitu antara antar pemasok atau bahkan antar item dengan pemasok yang sama. Baik, slide selanjutnya yaitu struktur basis data relasional. Nah, penghubung dalam model relasional bersifat implisit. Jadi, untuk mengilustrasikan penggunaan kunci yang melekat untuk menyediakan hubungan antara tabel-tabel yang berkaitan. Nah, struktur data yang mendasari model ini adalah file berurutan berindeks. Nah, bisa kita lihat di gambar, yaitu index sequence file, yaitu menggunakan satu indeks dalam kaitannya dengan organisasi file berurutan. Jadi, struktur ini memungkinkan akses langsung ke masing-masing record dan pemrosesan batch dari seluruh file. Nah, indeks ganda bisa digunakan untuk menciptakan referensi silang yang disebut daftar terbalik yang memungkinkan akses ke data secara lebih fleksibel. Nah, kita lihat di gambar 810 di indeks sequence file ini memiliki dua indeks. Indeks yang pertama yaitu nomor karyawan yang akan menjadi kode unik untuk menemukan catatan dalam file. Dan indeks kedua berisi catatan alamat yang diatur oleh pendapatan tahun ke tahun. Baik, slide selanjutnya yaitu konsep basis data relasional. Jadi kalau tadi adalah teori basis data relasional, kali ini konsep basis data relasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang entitas, kejadian, dan atribut. Nah, entitas adalah segala sesuatu yang ada dalam organisasi. Jadi entitas ini bersifat fisik, misalnya inventaris, persediaan, pelanggan, atau karyawan. Dan selanjutnya yaitu kejadian. Kejadian ini menggambarkan jumlah intens atau catatan yang berkaitan dengan entitas tertentu. Jadi misalnya dalam satu organisasi ini ada 100 karyawan. Nah, maka entitas karyawan dikatakan terdiri dari 100 kejadian. Dan yang ketiga adalah atribut. Atribut ini adalah elemen data yang mendefinisikan entitas. Contohnya seperti nama, alamat, keterampilan kerja, masa kerja, dan lain-lain lah pokoknya yang mendefinisikan entitas gitu. Nah, selanjutnya asosiasi dan kardinalitas. Asosiasi adalah garis berlabel yang menghubungkan dua entitas dalam model data, menggambarkan sifat hubungan di antara mereka. Nah, asosiasi ini diwakili dengan kata kerja seperti pengiriman, permintaan, atau penerimaan gitu. Jadi, kalau bisa kita lihat di gambar 813 ini, garis ya kan, yang is assigned, is provide ini adalah asosiasi. Nah, selanjutnya itu kardinalitas adalah tingkat asosiasi antara dua entitas. Jadi kardinalitas ini menjelaskan jumlah kemungkinan kejadian dalam satu tabel yang berhubungan dengan kejadian tunggal dalam tabel yang terkait. Nah, langsung aja ke contoh. Ini ada di pojokan ya, gambar 813.
Contoh yang pertama, hubungan antara karyawan dengan mobil perusahaan. Mobil perusahaan. Asumsikan bahwa perusahaan memiliki 1.000 karyawan, tetapi hanya 100 dari mereka adalah staf penjualan. Asumsikan juga bahwa setiap tenaga penjualan diberikan fasilitas mobil perusahaan. Dan tidak ada staf penjualan yang tidak diberikan fasilitas. Nah, contoh 1 ini menunjukkan bahwa untuk setiap kejadian di entitas karyawan ada kemungkinan 0 atau 1 kejadian di entitas mobil perusahaan. Jadi kita lihat di gambar itu ada gambar 0 dan perpotongan garis, 0 dan perpotongan garis, yang artinya ada kemungkinan karyawan ini minimal 0 untuk mendapatkan fasilitas mobil perusahaan dan maksimal 1 untuk mendapatkan fasilitas mobil perusahaan. Nah, contoh yang kedua yaitu hubungan antara manajer dengan laptop atau komputer. Nah, contoh 2 ini menggambarkan situasi di mana setiap catatan dalam satu entitas selalu dikaitkan dengan satu catatan dalam entitas terkait. Dalam hal ini, setiap komputer perusahaan hanya diberikan untuk satu manajer, dan setiap manajer hanya diberikan fasilitas satu komputer. 2 garis pendek yang memotong garis penghubung di kedua ujungnya menggambarkan kardinalitas ini. Jadi bisa kita lihat di ujung ada 2 perpotongan yang sama, artinya satu manajer mendapatkan 1 dan hanya 1. Jadi tidak ada minimal dan tidak ada maksimal, jadi benar-benar 1. Jadi setiap manajer mendapatkan 1 fasilitas komputer perusahaan. Gitu. Yang contoh yang ketiga, perpotongan hubungan antara customer dengan sales order. Saya bacakan dulu. Menyajikan hubungan antara entitas pelanggan dan order penjualan. Perhatikan bahwa jumlah minimum catatan pesanan penjualan per catatan pelanggan adalah 0 dan maksimum adalah banyak. Ini karena dalam periode tertentu yang terkait dengan entitas order penjualan, pelanggan tertentu mungkin tidak membeli apapun atau membeli beberapa kali. Namun, dari perspektif entitas order penjualan, setiap catatan dikaitkan dengan satu dan hanya satu pelanggan. Simbol gagak kaki menggambarkan banyak kardinalitas di ujung order penjualan di garis asosiasi. Ya, kita lihat di contoh itu. Di bagian sales order penjualan ya, ada gambar 0 dan gagak kaki yang artinya bahwa setiap customer dalam satu periode akuntansi itu kemungkinan minimal 0 untuk order penjualan dan maksimal banyak untuk order penjualan gitu. Dan customer yang jelas 1 gitu, dari 1 customer. Lanjut ke contoh keempat, antara vendor atau pemasok dengan inventory atau persediaan yang berkaitan dengan supply menggambarkan situasi di mana setiap item persediaan spesifik dipasok oleh satu dan hanya satu vendor, dan setiap vendor memasok satu atau banyak item persediaan berbeda kepada perusahaan. Jadi di situ ada simbol perpotongan garis dan gagak kaki yang artinya setiap satu vendor minimal memasok perusahaan itu satu item persediaan atau maksimal banyak gitu dari satu vendor gitu kan. Di masuk ada perpotongan seperti biasa. Nah, ini hampir sama dengan yang contoh 4. Yang contoh 4 ini ada hubungan dengan vendor dan persediaan, berkaitan dengan supply juga. Nah, kalau di sini adalah gagak kaki gagak dan perpotongan garis juga di bagian vendor. Jadi untuk contoh 5 ini untuk mengilustrasikan asosiasi many to many. Jadi antara hubungan pemasok dengan persediaan. Nah, namun kali ini perusahaan memiliki kebijakan pembelian jenis persediaan yang sama dari beberapa pemasok. Nah, kebijakan ini manajemen dapat memilih untuk melakukan kebijakan ini, memastikan bahwa mereka
perusahaan mendapat harga terbaik dan menghindari ketergantungan pada satu pemasok. Jadi di contoh ini setiap catatan pemasok dikaitkan dengan satu atau beberapa banyak persediaan, dan setiap catatan persediaan dikaitkan dengan satu atau banyak pemasok. Gitu. Jadi dari satu persediaan dipasok oleh minimal satu dan beberapa pemasok, dan setiap pemasok minimal satu atau banyak persediaan gitu. Dan nanti bisa dijelaskan lebih jelas. Intinya ini konsep tentang many to many, banyak ke banyak gitu. Baik, slide yang selanjutnya masih menjelaskan tentang konsep basis data relasional. Jadi yang saya akan jelaskan kali ini adalah tampilan pengguna dan tabel dasar fisik. Nah, tampilan pengguna adalah kumpulan data yang dilihat pengguna tertentu. Contoh tampilan pengguna adalah layar komputer untuk memasukkan atau melihat data, laporan manajemen, atau sumber dokumen seperti faktur. Nah, tampilan ini mungkin bersifat digital atau fisik kertas. Gitu. Jadi tampilan dapat berupa digital atau fisik, tetapi dalam beberapa kasus mereka berasal dari tabel database yang mendasari. Jadi tampilan sederhana dapat dibangun dari satu tabel, sementara tampilan yang lebih kompleks mungkin memerlukan beberapa tabel. Nah, organisasi besar atau perusahaan besar akan memiliki ribuan tampilan pengguna yang didukung ribuan tabel individual. Tugas mengidentifikasi semua pandangan dan menerjemahkan ke dalam tabel yang dinormalisasi adalah tanggung jawab penting dari perancang basis data yang memiliki implikasi kontrol internal. Nah, selanjutnya yaitu tabel dasar fisik. Tabel-tabel dasar yang telah dibuat sejauh ini hanyalah teoritis, ya kan, bukan fisik. Nah, tabel yang berhubungan secara logis perlu dihubungkan secara fisik untuk mencapai asosiasi yang dijelaskan dalam model data. Nah, tahap ini sangat membutuhkan waktu sehingga harus dirancang dan dijalankan secara hati-hati dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bertahun. Sifat hubungan antara tabel terkait menentukan metode yang digunakan untuk menetapkan foreign cache. Kunci asing gitu. Dengan foreign cache, program komputer dapat ditulis untuk menavigasi di antara tabel-tabel database dan menyediakan data yang dibutuhkan pengguna untuk mendukung tugas sehari-hari dan tanggung jawab pengambilan keputusan. Jika proses ini telah dilakukan, tampilan pengguna fisiknya dapat dibuat berdasarkan data yang tersedia. Baik, slide selanjutnya yaitu anomalis, yang akan menjelaskan anomalis, struktur dependen, dan data normalis. Yang pertama, anomali basis data, pentingnya normalisasi data. Jadi bagian ini akan membahas mengapa tabel database perlu dinormalisasi. Nah, tabel basis data yang didesain dengan baik sangat penting untuk keberhasilan DBMS. Nah, tabel yang tidak didesain dengan baik akan menyebabkan masalah operasional yang membatasi atau bahkan menghalangi akses para pengguna ke informasi yang mereka butuhkan. Nah, apa itu normalisasi data? Ini kita jelaskan. Normalisasi data adalah proses yang mendorong desain basis data secara efektif dengan mengelompokkan berbagai atribut data ke dalam berbagai tabel yang sesuai dengan kondisi tertentu yang berhubungan dengan praktik terbaik dalam desain file basis data. Jadi terdapat beberapa kemungkinan tingkat normalisasi. Biasanya para desainer basis data akuntansi menormalisasi data ke dalam tingkat yang disebut bentuk normal ketiga, Third Normal Form atau SNF. Nah, di anomali ini terdapat 3 jenis anomali, yaitu perbarui anomali penyisipan, dan yang terakhir adalah penghapusan anomali. Yang pertama adalah anomali pembaruan, yaitu pembaruan yang dihasilkan dari redundansi data dalam tabel yang tidak dinormalisasi.
Sedangkan anomali penyisipan adalah untuk menunjukkan efek anomali penyisipan. Asumsikan bahwa pemasok baru telah memasuki pasar, jadi organisasi belum membeli dari pemasok, tapi mungkin ingin melakukannya di masa depan. Dan yang ketiga adalah penghapusan anomali, yaitu penghapusan yang melibatkan penghapusan data yang tidak disengaja dari tabel. Baik, selanjutnya masih tentang yang sama, tentang anomali, struktur dependen, dan data normalis. Selanjutnya yaitu proses normalisasi. Nah, jika dinyatakan secara sederhana, peniadaan 3 anomali yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu 3 anomali itu tadi ada perbarui anomali, anomali penyisipan, dan penghapusan anomali. Nah, ketiga anomali tersebut melibatkan suatu proses yang secara sistematis akan memecah tabel-tabel rumit yang belum dinormalisasi ke dalam beberapa tabel yang lebih kecil, hingga memenuhi kedua syarat di bawah ini. Jadi ini adalah syarat untuk proses normalisasi. Yang pertama yaitu semua atribut non kunci dalam tabel bergantung pada kunci primer. Syarat yang kedua, semua atribut non kunci bebas dari atribut non kunci lain. Jadi syarat yang kedua, setiap atribut non kunci bebas dari atribut non kunci lainnya. Baik, selanjutnya yaitu auditor dan normalisasi data. Normalisasi data adalah hal teknis yang biasanya merupakan tanggung jawab para ahli sistem. Akan tetapi, subjek tersebut memiliki implikasi atas pengendalian internal yang merupakan hal penting bagi auditor. Nah, contohnya anomali pembaruan dapat menghasilkan data yang berlawanan satu sama lain dan usang. Terus contohnya lagi anomali penyisipan dapat mengakibatkan tidak tercatatnya berbagai transaksi serta jejak audit yang tidak lengkap. Nah, meskipun kebanyakan auditor tidak akan pernah bertanggung jawab untuk menormalisasikan basis data perusahaan, auditor tersebut seharusnya memiliki pemahaman atas proses tersebut dan dapat menentukan apakah suatu tabel telah dinormalisasikan dengan baik atau tidak. Selain itu, auditor perlu mengetahui bagaimana data terstruktur sebelum ia dapat menggunakan data dari tabel untuk melakukan prosedur audit. Nah, seperti yang telah kita lihat, pandangan pengguna terhadap data seringkali sangat berbeda dari struktur penyimpanannya. Jadi, misalnya tugas audit untuk mengambil data yang berkaitan dengan tampilan pengguna yang kompleks seperti pesanan pembelian akan melibatkan identifikasi dan akses beberapa tabel terkait. Nah, hubungan kompleks ini diilustrasikan secara lebih rinci di bagian tadi ketika auditor memeriksa langkah-langkah yang terlibat dalam menciptakan bagian dari database relasional perusahaan. Merancang database rasional. Rancangan database merupakan komponen dari proses pengembangan sistem yang jauh lebih besar yang melibatkan analisis ekstensif kebutuhan pengguna. Terdapat 6 tahap dalam merancang database yang dikenal dengan view modeling. Langkah pertama dalam view modeling adalah mengidentifikasi entitas. View modeling dimulai dengan mengidentifikasi entitas utama dari fungsi bisnis yang dimaksud. Untuk lolos sebagai entitas yang valid, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, suatu entitas harus terdiri dari 2 kejadian atau lebih. Yang kedua, suatu entitas harus berkontribusi atau memproduksi setidaknya 1 atribut yang tidak disediakan melalui entitas lain. Auditor perlu menguji syarat tersebut pada setiap kandidat untuk mengeliminasi pihak yang tidak sesuai. Terdapat 7 pihak yang menjadi objek pengujian. Yang pertama adalah agen pembelian, petugas penerimaan, persediaan, supplier atau pemasok, laporan status persediaan, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Yang ketiga, membangun model data yang menunjukkan asosiasi entitas. Langkah berikutnya dalam view modeling adalah menentukan hubungan antar bagian dalam perusahaan dan mendokumentasikannya dengan IR diagram. Mengingat bahwa hubungan mewakili aturan bisnis, terkadang aturannya jelas dan tidak sama untuk semua organisasi. Untuk mengulangi poin penting yang dibuat sebelumnya pada suatu usaha, aturan bisnis organisasi secara langsung berdampak pada struktur tabel database. Jika database berfungsi dengan baik, perancang harus memahami aturan bisnis organisasi serta kebutuhan spesifik pengguna individu. Aturan bisnis yang mendasar adalah berikut ini. Terdapat hubungan 0
M/M antara pemesanan pembelian dan persediaan. Artinya, setiap barang persediaan mungkin telah dipesan berkali-kali atau tidak sama sekali pada periode bisnis berjalan. Transaksi seperti penjualan dan pembelian berhubungan dengan kerangka waktu tertentu. Yang kedua, terdapat hubungan M/M antara persediaan dan pemasok. Artinya, terdapat satu atau lebih vendor yang memasok tiap persediaan dan masing-masing vendor memasok satu atau lebih barang pada persediaan. Terdapat hubungan 0,M/M antara laporan penerimaan dan persediaan. Artinya, pada periode berjalan, setiap pemasok mungkin menerima 0 atau banyak pesanan pembelian, tetapi setiap pesanan hanya untuk satu pemasok. Terdapat hubungan 1/0,M antara pemasok dan pesanan pembelian. Setiap rekam laporan penerimaan menunjukkan tanda terima barang yang ditentukan pada catatan pemesanan. Beberapa pesanan pembelian tidak digabungkan pada satu laporan penerimaan. Dan yang terakhir, terdapat hubungan 1/1 antara pesanan pembelian dan laporan penerimaan, menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, setiap barang persediaan mungkin telah diterima berkali-kali atau tidak pernah sama sekali. Langkah berikutnya dalam view modeling adalah menambahkan kunci utama dan atribut pada model. Dalam menetapkan kunci utama, analis harus memilih kunci primer yang secara logis mendefinisikan atribut dan secara unik mengidentifikasi setiap kejadian dalam entitas. Yang paling umum adalah menggunakan kode. Terkadang proses ini dapat terlaksana menggunakan kode beruntun sederhana seperti nomor faktur, nomor cek, atau nomor pesanan pembelian. Yang kedua adalah menambahkan atribut. Setiap atribut pada entitas harus muncul secara langsung maupun tidak langsung pada satu atau lebih pengguna. Atribut entitas awalnya diturunkan dan dimodelkan dari tampilan pengguna. Dengan kata lain, jika data yang disimpan tidak digunakan dalam dokumen, laporan atau perhitungan yang dilaporkan dalam beberapa cara, maka itu tidak memiliki tujuan dan tidak boleh menjadi bagian dari database. Langkah selanjutnya dalam view modeling adalah menormalkan model data dan menambahkan kunci asing. Terdapat 3 normalisasi isu yang perlu pemecahan masalah. Yang pertama adalah pengulangan data kelompok pada pesanan pembelian. Atribut nomor bagian, deskripsi, kuantitas pesanan, dan harga per unit adalah pengulangan data kelompok. Artinya, saat pesanan pembelian tertentu memuat lebih dari satu barang, maka beberapa nilai perlu dicatat untuk atribut ini. Yang kedua, pengulangan data kelompok pada laporan penerimaan. Atribut nomor bagian, kuantitas barang yang diterima, dan kode kondisi adalah pengulangan data kelompok pada entitas laporan dan dipindahkan ke entitas baru yang disebut rekam laporan detail barang. Kunci komposit yang terdiri dari nomor bagian dan nomor laporan catatan ditambahkan. Dan yang terakhir adalah dependensi transitif. Pesanan pembelian dan entitas pelaporan yang menerima berisi atribut yang berlebihan dengan data dalam inventaris dan entitas pemasok. Redundansi ini terjadi karena dependensi transitif dalam pesanan pembelian dan menerima entitas laporan dan dibatalkan. Selanjutnya adalah membangun database fisik. Setiap catatan dalam tabel rekaman laporan detail item mewakili masing-masing item pada laporan penerima. Tabel memiliki kunci gabungan yang terdiri atas catatan nomor laporan dan nomor bagian. Kunci komposit ini diperlukan untuk secara unik mengidentifikasi kuantitas yang diterima dan atribut kondisi dari setiap catatan perincian item. Bagian nomor laporan kunci menyediakan tautan ke tabel laporan penerima yang berisi data umum tentang peristiwa penerimaan. Bagian nomor kunci digunakan untuk mengakses tabel inventaris untuk memudahkan memperbarui kuantitas pada bidang yang ditangani dari bidang yang diterima dan dari catatan rincian item. Tabel detail item PO menggunakan kunci primer komposit, nomor PO dan nomor bagian untuk mengidentifikasi atribut kuantitas pesanan secara unik. Komponen nomor PO dari kunci komposit menyediakan tautan ke tabel pesanan pembelian. Elemen nomor bagian dari kunci adalah tautan ke tabel inventaris, tempat deskripsi dan data biaya unit berada. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel fisik dan mengisinya dengan data.
Langkah terakhir dalam view modeling adalah menyiapkan user views. Tabel yang dinormalisasi harus cukup kaya untuk mendukung pandangan semua pengguna sistem yang dimodelkan. Perlu diingat bahwa user views juga dapat menyediakan data untuk banyak tampilan lain yang tidak ditampilkan di sini, seperti laporan penerimaan, daftar permintaan pembelian, laporan status persediaan, dan laporan aktivitas pembelian vendor. Fungsi permintaan DBM relational memungkinkan perancang sistem untuk dengan mudah membuat tampilan pengguna dari tabel. Perancang hanya memberitahu DBMS tabel DBMS mana yang akan digunakan, kunci utama dan asing mereka, dan atribut yang harus dipilih dari setiap tabel. DBMS yang lebih lama mengharuskan perancang untuk menentukan parameter tampilan secara langsung dalam SQL. Sistem yang lebih baru melakukan ini secara visual. Perancang hanya menunjukkan dan mengklik tabel dan atribut. Dari representasi visual ini, DBMS menghasilkan perintah SQL untuk permintaan untuk menghasilkan tampilan. Modul audit tanam. Tujuan dari modul audit tertanam atau IEM juga dikenal sebagai audit kontinu adalah untuk mengidentifikasi transaksi penting saat mereka sedang diproses dan salinan tambahan dari mereka secara real time. IEM adalah modul yang diprogram khusus yang tertanam dalam aplikasi host untuk menangkap tayangan transaksi yang telah ditentukan sebelumnya untuk analisis selanjutnya. Terdapat dua kelemahan IEM. Yang pertama, efisiensi operasional. Dari sudut pandang pengguna, IEM mengurangi kinerja operasional. Kehadiran modul audit dalam aplikasi host dapat menciptakan overhead yang signifikan, terutama ketika jumlah pengujian sangat luas. Salah satu pendekatan untuk menghilangkan beban ini dari sistem adalah perancang modul yang dapat dinyalakan dan dimatikan oleh auditor. Melakukan hal itu tentu saja akan mengurangi efektivitas IEM sebagai alat audit yang keluar. Yang kedua adalah memeriksa integritas IEM. Pendekatan IEM mungkin bukan teknik audit yang layak di lingkungan dengan tingkat pemeliharaan program yang tinggi. Ketika aplikasi host sering mengalami perubahan, IEM yang tertanam dalam host juga akan membutuhkan modifikasi yang sering. Masalah integritas yang diajukan sebelumnya mengenai aplikasi pemeliharaan aplikasi sama untuk IEM, integritas IEM secara langsung mempengaruhi kualitas proses audit. Oleh karena itu, auditor harus mengevaluasi integritas IEM. Evaluasi ini dilakukan dengan cara yang sama dengan menguji pengendalian aplikasi host. Materi selanjutnya terkait dengan Generalized Audit Software atau GIS, di mana GIS ini merupakan CATT yang paling banyak digunakan untuk audit sistem informasi. GIS ini memungkinkan seorang auditor untuk dapat mengakses file yang dikode secara elektronik dan melakukan berbagai operasi pada kontennya. GIS sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, memperbaiki dan menyeimbangkan seluruh file atau data yang dipilih, kemudian memilih dan melaporkan data terperinci yang terkandung dalam file, membuat hasil pengujian menjadi laporan, dan menghitung ulang bidang data. GIS sendiri merupakan salah satu CATT yang paling banyak digunakan, di mana hal tersebut dilatar belakangi oleh 4 faktor. Yang pertama, bahasa GIS mudah digunakan dan memerlukan sedikit latar belakang komputer pada bagian auditor. Kemudian yang kedua, banyak produk GIS yang dapat digunakan baik pada sistem mainframe ataupun pada sistem PC. Yang ketiga, auditor tetap dapat melakukan pengujian terlepas dari staf layanan komputer klien. Dan yang keempat, GIS dapat digunakan untuk mengaudit data yang disimpan pada berbagai struktur dan format file. Penggunaan GIS sendiri dapat dilakukan atau diakses pada struktur yang sederhana maupun struktur yang kompleks. Di mana untuk struktur yang sederhana, tugas auditor adalah memverifikasi sampel yang representatif atau sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga dengan demikian, berdasarkan ambang batas materialitas yang telah disediakan oleh auditor, GIS dapat memilih sampel dan menyiapkan laporan yang berisi informasi dan data yang dibutuhkan oleh auditor.
Selanjutnya yaitu penggunaan GIS untuk mengakses struktur yang kompleks, di mana mungkin tidak semua GIS ini dapat digunakan untuk mengakses struktur yang kompleks, sehingga auditor perlu untuk meminta bantuan dari para profesional sistem dalam hal menyusun atau merancang program khusus terkait dengan menyalin catatan dari struktur aktual mereka ke struktur sequential flat file. Selanjutnya yaitu ACL software, di mana ACL ini dirancang sebagai bahasa meta bagi para auditor untuk dapat mengakses data yang disimpan dalam berbagai format dan mengujinya secara komprehensif, di mana dengan ACL software ini menjawab berbagai kesulitan dalam mengakses struktur yang kompleks. ACL software sendiri memiliki beberapa fitur yang menciptakan kekuatan pada software ini. Yang pertama yaitu definisi data, di mana ACL mampu untuk membaca setiap data yang disimpan pada berbagai format file. Kemudian yang kedua yaitu menyesuaikan tampilan, di mana ACL ini mampu untuk menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan auditor. Kemudian yang ketiga yaitu memfilter data, di mana software ini memiliki fitur untuk dapat memfilter data yang digunakan untuk mendukung berbagai tes audit. Yang keempat yaitu stratifikasi data, di mana stratifikasi data ini memungkinkan auditor untuk dapat melihat distribusi catatan yang sesuai dengan strata atau tingkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis statistik, di mana analisis statistik ini merupakan metode untuk melakukan pengambilan sampel. Terdapat dua jenis analisis statistik yang paling sering digunakan, yaitu record sampling dan monetary unit sampling atau disingkat dengan MUS.